Sadar nggak sih, kalian itu dengan cuman mengubah 6 kalimat ini, totally selama 1 tahun, channel atau network atau apapun kondisi finansial kalian akan totalitas berubah dalam 1 tahun saja. Kalau kalian mengubah 6 kalimat ini, masa depanmu mau menjadi seperti apa ditentukan dari 6 kalimat ini. Serem bener ya? 6 kalimat itu apa saja? Tonton video ini, jangan skip sedetik pun. Saya yakin kalau kalian sadari, saya ulangi sekali lagi, kalian sadari, maka kalian bisa mengubah nasib kalian untuk 1 tahun ke depan. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali di channel Success Before 30, channel yang selalu konsisten membahas tentang pengembangan diri, tips-tips finansial, mengundang orang-orang hebat di Level Up Podcast, serta sekarang ada acara baru Sisi Yang Lain. Nah, di video kali ini saya kembali akan memberikan soal mindset, yaitu manusia ternyata pernah disurvei. Saya pernah survei 200 orang korespondensi, pria dan wanita, rata-rata seperti pengikut channel Success Before 30, yang mana demografi kita itu mayoritas penonton kita itu usianya usia 30 sampai 45 tahun, serta yang kedua penonton paling banyak adalah 18 sampai 30 tahun, dan penonton yang ketiga adalah di bawah 18 tahun. Dan penonton yang keempat yang paling banyak adalah di usia 45 tahun ke atas. Rata-rata mereka itu menonton subscribe channel kami itu dengan tujuan pengen hidup lebih baik. Setuju? Kalau setuju tulis di kolom komen. Nah, tapi mereka tuh lupa setelah menonton tidak cukup. Mereka setelah menonton channel kami tidak cukup, tapi Anda harus mempraktekkan isi daripada channel kami. Nah, salah satu mempraktekannya adalah mengubah kalimat yang Anda ucapkan setiap hari. Kalau kamu tidak mengubah 6 kalimat ini setiap hari, besar kemungkinan kamu sama aja tidak membuat sebuah perbedaan untuk 1 tahun ke depan. Makanya saya selalu, kalau dalam seminar saya selalu bertanya, siapakah kamu 5 tahun ke depan, itu sangat ditentukan dengan apa kebiasaan yang kamu lakukan selama 5 tahun terakhir. Katakanlah sekarang tahun 2025. Selama 2020 sampai 2025, apakah hidup kamu ada perubahan? Isi kantong kamu ada perubahan? Kepercayaan diri kamu ada perubahan nggak? Apapun itu, kalau tidak ada perubahan, berarti kamu sama aja tidak mengubah kebiasaanmu selama 5 tahun terakhir. Nah, kalau kamu ingin mengubah nasib kamu 2025 sampai 2030, itu ditentukan dari 6 kalimat ini. Apa saja? Penasaran kan? Yang pertama, gue ini miskin banget. Nah, ini dia. Ini sebuah kalimat yang kelihatannya sepele. Ya udah, lu miskin ngaku aja. Jangan bulet gitu loh. Tapi ini nggak boleh. Kelihatannya bercanda, tapi itu nggak boleh diucapkan. Emang kamu nggak ada candaan lain atau apa? Ingat loh ya, pikiran bawah sadar itu nggak bisa ngebedakan mana ucapan joke, ucapan bercanda, sama ucapan yang benar. Karena ketika ngomong gue miskin banget, itu sama aja Anda ngirim message bahwa saya memang ditakdirkan seperti itu. Contoh, bisa nggak kamu berganti dengan nama saya sedang menghasilkan duit? Kamu jangan ngomong saya miskin banget, gue lagi bokek nih, gue miskin banget. Gak boleh ngomong seperti itu. Tapi saya sedang berusaha untuk menghasilkan uang. Ingat tuh ya, bahwa sadar setiap orang itu beda-beda gitu. Kalau memang kamu mengatakan saya miskin banget, itu kan sama aja kamu itu sudah menghakimi dirimu sendiri, mencap dirimu sendiri, itu sudah seperti menyerah pasrah dengan keadaan. Beda loh dengan kamu sering mengatakan saya sedang menghasilkan uang. Jadi lebih baik daripada ngomong aku miskin banget bulan ini, aku nggak punya duit, lebih baik kamu ngomong saya sedang mencari peluang untuk menghasilkan uang bulan ini. Sama kan? Yang satu langsung negatif, yang satu jauh lebih positif. Tapi maksudnya sama. Miskin banget atau bokek banget itu kan sama aja Anda itu juga lagi di dalam kondisi tidak ada uang lebih gitu loh. Siapa sih yang nggak butuh duit setiap harinya? Semua butuh duit. Tapi kamu bisa mengubah dengan cara saya sedang mencari peluang untuk dapat income tambahan bulan ini gitu. Nah, itu beda loh. Nah, secara nggak langsung kamu itu sedang mengedukasi pikiran bawah sadarmu untuk mode bertahan, mode mencari survive. Otak manusia itu cuma 2, fight or flight. Fight itu berjuang, flight itu melarikan diri. Kalau gue miskin banget, itu sama aja kamu melatih dirimu untuk always flight. Ketika ada menghadapi masalah, flight. Ketika ada problem, melarikan diri. Ketika ada problem, menyerah.
kamu tidak melatih mentalmu, kamu tidak melatih mindsetmu untuk mode bertahan ini, mode berjuang ini. Kalau kamu sudah melatih dirimu untuk selalu mode berjuang, saya sedang mencari peluang. Itu beda loh kata-katanya. Sepele tapi nusuk. Yang kedua, susah banget. Kok saya jadi ingat ada satu orang ngomong, murah banget. Itu sebenarnya bagi sebagian orang, kata murah banget itu terkesan menghina, menusuk. Apalagi dia belanja barang yang setiap orang pengen, tapi dia bisa beli murah banget. Sayang udah masuk penjara itu orang, ya kan? Tapi itu sebetulnya kalau sisi positifnya, itu bagus. Itu melatih diri Anda untuk belanja sesuatu itu dengan kata murah banget gitu loh. Bukan menghina, tapi itu melatih diri Anda itu untuk belanja sesuatu itu, melatih mental Anda itu memang untuk beli barang itu jangan ngomong mahal gitu. Ngomong aja saya belum sanggup beli gitu. Tapi one day saya akan beli. Nah itu melatih mental gitu loh. Kalau ngomong mahal banget gua gak akan pernah beli. Kalau umur hidup kamu gak akan pernah beli. Susah banget juga sama, susah banget. Secara gak langsung kamu mengaktifkan otak no-nya. Oke, ganti dengan kata gak masalah aku bisa pelajari. Kamu gak boleh ngomong ini susah banget, gak boleh. Stop dulu. Gak masalah saya pelajari. Saya sekarang belum mampu tapi aku akan pelajari. Beda loh hasilnya. Itu sama aja kamu belum mengaktifkan otak yesmu. Kamu belum mengaktifkan kata posibilitasnya. Saya kan sering dijuluki Mr. Nothing Impossible. Kenapa? Saya ini adalah orang yang pasti tidak pernah mengatakan tidak bisa. Saya paling anti kata tidak bisa. Karena saya itu nggak pernah ngomong tidak bisa. Saya ngomong saya belum menguasai. Saya belum memahami. Kasih saya waktu untuk pelajari. Karena suatu hari saya pasti bisa. Nah itu mental SB30 banget tuh. Nah sama aja, nggak masalah aku bisa pelajari gitu. Contoh saat ini kamu menghadapi pekerjaan baru, daripada bilang sulit banget nih, ubah jadi nggak masalah, aku mau belajar pelan-pelan. Itu beda loh mentalitinya. Secara nggak langsung kamu sudah melatih otot bisamu daripada otot tidak bisanya. 3. Nah aku nggak bisa. Baru aja tadi saya bahas. Mending daripada kamu ngomong nggak bisa, ganti dengan ngomong saya pasti bisa. Contoh saat diminta presentasi di kantor, daripada bilang oh nggak bisa ngomong di depan orang banyak, lebih baik kamu katakan saya pasti bisa, beri saya waktu, saya akan latihan dan suatu hari saya akan presentasi yang terbaik. Meskipun nggak perfect, saya akan coba. Nah itu beda. Kamu melatih otak mentalmu untuk mengaktifkan kata I can-nya daripada I cannot-nya. Kamu melatih saya bisanya daripada saya pasti tidak bisanya. Dan yang keempat, capek sekali. Kamu tuh secara nggak langsung melatih otakmu itu untuk mengatakan saya capek banget. Ganti dengan aku masih bisa bertahan. Kalau ngomong capek, sama-sama capek. Siapa yang ngomong badan kita nggak capek? Semua pasti sama-sama capek. Tapi kamu latih dengan saya coba untuk bertahan. Setelah kerja lembur daripada mengeluh, capek banget. Gua kerja terus coba. Aku kuat, sebentar lagi aku coba. Terus kalau di kolom komen pasti ngomong, liver pak. Dan netizen paling gampang ngomong kayak gitu. Nah itu golongan orang yang dicandain. Tapi sebenarnya orang-orang yang ngomong kayak gitu tuh secara nggak langsung mengaktifkan otak lemahnya. Nah SB30 nggak ngajarkan seperti itu. Dan yang kelima adalah kok ribet banget sih, nggak mungkin ini. Nah hati-hati dengan kata nggak mungkin. Ingat loh ya, manusia itu dari kecil kita itu udah terbiasa menghadapi masalah dan kita mampu menyelesaikannya. Kamu dari bayi mentalitas kamu itu seperti apa? Dari nggak bisa duduk kamu belajar duduk. Dari nggak bisa merangkak kamu belajar merangkak. Dan kamu nggak ada kan bayi ngomong I cannot, saya nggak bisa, nggak ada kan? Dia akan terus berusaha, dia jatuh dia bangun lagi. Dan semua orang mengalami masa itu. Tapi ketika kamu itu sudah remaja, kamu udah dewasa, mana semangat ketika kamu masih bayi untuk mau berjuang itu? Kamu bahkan belajar berjalan, kamu jatuh. Orang tuamu khawatir, tapi kamu akan diangkat untuk berdiri kembali. Ayo ke sini belajar berjalan. Sampai kamu belajar berjalan dari sudut ini ke sudut ini, kamu akan dimotivasi untuk terus berjalan. Kamu pasti bisa. Nah, mana sekarang mentalitas itu semua? Semua di kolom komen netizen satu Indonesia semua tipikalnya ada orang ngomong ala bullshit lu, ala ngaca aja lu, ngaca gini. Semua akan berkata seperti itu. Kenapa? Karena mentalitas kita itu sudah diset seperti itu. Mending daripada ngomong kok ribet banget, ganti aja nggak ada yang nggak mungkin. Coba aku akan cari cara. Jadi kamu mengaktifkan otak fight-nya daripada otak flight-nya. Dengan ketika mengisi aplikasi pajak terasa rumit daripada ngeluh, ribet banget isi formulir. Katakan aku cari tahu cara yang lebih gampang. Bisa kan? Dan yang keenam, ini sangat tidak adil. This is not fair. Banyak orang ngomong kayak gitu. Life is not fair. Hidup nggak adil. Gini, daripada kamu mengutuk keadaan, lebih baik ganti dengan kata saya harus lebih kuat. Saya terima kenyataan ini. Saya harus lebih kuat. Nah itu positif banget gitu. Pak Chandra pernah ketipu, sering.
Pak Chandra pernah nggak ngajarin tips finansial tapi Pak Chandra sing ketemu? Yes. Yang saya sharingkan ini kan hasil daripada saya itu berkali-kali kena tipu, berkali-kali salah investasi, berkali-kali saya itu salah penempatan. Tapi akhirnya saya sharingkan. Tapi Pak Chandra Putranegara tidak pernah ada kata menyerah. Saya selalu bilang, aku harus lebih kuat. Saya ikhlaskan itu, nggak gampang loh. Habis ditusuk ngomong ikhlas, nggak gampang. Tapi saya memilih untuk bangkit kembali. Saya memilih untuk berdiri lagi. Dan itu tidak mudah. Contoh saat Anda terdiskriminasi, daripada bilang, kok nggak adil sih aku diperlakukan gini. Mental victim banget. Katakan, aku harus buktikan kalau aku bisa jauh lebih hebat. Mentalitas seperti ini harus dimiliki oleh setiap orang yang pengen sukses. Siapapun itu, tak terkecuali apapun latar belakang Anda, berapapun usia Anda, apapun suku kamu, karena ini nggak lihat suku, ini lihat mentalitas. Apapun background kamu, berapapun usia kamu, apapun jenis kelamin kamu, apapun background keluarga kamu, nggak penting. Yang penting kamu harus mengaktifkan, saya pasti bisa. Jadi kesimpulannya, mulai sekarang ganti kalimat negatifmu dengan yang positif. Jangan kaget jika rezekimu mulai lancar, peluang datang bertubi-tubi, hidupmu jauh lebih cerah. So, hidupmu adalah cerminan dari 6 kata-katamu yang kamu ucapkan setiap hari. Maukah kamu mengubah kata-katamu di 2025 ini? Saya nggak bisa paksa, tapi semua tergantung pilihan Anda. Kalau Anda sahabat SP30 sejati, nggak ada salahnya kamu akan follow dan share video ini ke teman-teman Anda. Jangan lupa like-nya, and always salam hebat, luar biasa.